BEI siapkan fitur short selling pada tanggal 29 September 2025. Pertanyaannya, apakah short selling diperbolehkan dalam Islam? Jadi short selling adalah mekanisme kita meminjam saham untuk kemudian kita jual dan kita berharap saham itu akan turun di kemudian hari sehingga kita mendapatkan keuntungan. Jadi misalkan gua pinjam 1000 lembar saham A. Nah, lalu gua jual tuh saham dengan harga saat itu adalah Rp1.000 per lembar. Artinya gua jual dapat Rp1.000.000. Nah, karena tadi gua minjem, gua ada kewajiban untuk mengembalikannya. Beberapa waktu kemudian harganya turun jadi Rp700 per lembar dan gue belilah saham tersebut dan gue beli dengan total harga Rp700.000. Nah ingat, tadi gue awal jual dapat 1 juta dan gue beli lagi dapat 700.000. Artinya gue dapat keuntungan sekitar Rp300.000. Nah begitulah mekanisme short selling berjalan. Nah pertanyaan utamanya adalah bagaimana hukumnya dalam Islam? Bukankah itu sama kayak trading? Jawabannya hukumnya haram. Ya, ini tidak sama seperti trading yang diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Kalau kita merujuk pada fatwa di SN MUI nomor 80 tahun 2011, disebutkan bahwa short selling itu termasuk ke dalam kategori bai al-ma'dum. Apa itu? Yaitu adalah ketika kita menjual barang yang bukan milik kita. Ingat, aktivitas short selling itu kita pinjam saham pihak lain. Dalam hal ini adalah sekuritas. Jadi kita tidak menjual saham milik kita. Sedangkan kalau kita buat trading saham yang dibenarkan dalam Islam, itu harus kita menjual saham yang memang menjadi milik kita, bukan milik orang lain, bukan pinjaman. Kemudian short selling juga mengandung unsur spekulasi yang sangat-sangat tinggi. Karena kita bertaruh harganya turun. Iya kalau turun, bagaimana kalau harganya naik? Misal tadi, yang harganya harusnya 700.000, ternyata harganya naik menjadi 1,5 juta. Artinya kita menanggung kerugian sekitar Rp500.000. Nah, kalau harganya sudah melonjak seperti itu, biasanya pelaku short selling akan terjadi yang namanya gagal serah. Dia nggak bisa tuh mengembalikan saham yang udah dipinjamkannya. Nah, bagaimana kalau terjadi hal tersebut? Maka sekuritas itu bisa beli paksa saham tersebut dengan harga berapapun yang terjadi di pasar. Kerugiannya itu ditanggung kepada si investor atau pelaku short selling tersebut. Artinya si investor atau pelaku short selling itu menanggung hutang terhadap sekuritas dan berpotensi kena yang namanya denda ataupun penalti. Yang artinya kalau hutang itu sudah kena denda atau penalti, itu masuk ke dalam unsur riba. Tuh, kita udah kena kategori bai al-ma'dum, kemudian kita juga bisa masuk ke dalam unsur riba karena hutang terhadap sekuritas. Itulah kenapa short selling tidak diperbolehkan dalam Islam. So, buat teman-teman investor-investor muslim yang ingin investasi, ingat ya, kita investasi nggak hanya sekedar cari cuan, tapi juga cari berkah. Meskipun fasilitasnya disediakan, tapi jangan digunakan kalau memang itu diharamkan dalam Islam. So, itu aja. Semoga bermanfaat. Gua Dendi, stay halal.